Terima kasih Pak Iskandar. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama melanjutkan ya PA dari Kitab Roma. Sekali lagi sebelum kita mulai, kita mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami kembali untuk melanjutkan akan pelajaran kami dari firman-Mu dalam surat Roma. Beri kami hikmat dan juga pencerahan sehingga kami bisa mengerti yang diajarkan hari ini dan kami juga mengingat apa yang sudah kami pelajari minggu lalu. Dan biarlah Tuhan menambahkan hikmat supaya kami bisa menghubungkan, kami bisa memahami, melihat secara keseluruhan, bahkan ini boleh mengubah hidup kami dan kami boleh mengaplikasikan setiap prinsip yang penting dalam hidup kami sehari-hari. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Nih, kita akan masuk ke dalam Roma 3 ya. Jadi saya akan share screen sebentar. Jadi Roma 3 dan Roma 4 yang bertemakan pembenaran oleh iman. Jadi kita sudah bicara mengenai good news dan bad news ya. Bad news atau kabar buruknya adalah Allah murka karena dosa manusia. Karena manusia sudah berdosa. Itu bad news. Karena Allah itu Allah yang adil, yang kudus, dan dia tidak bisa membelokkan standarnya. Salah adalah salah, begitu. Tetapi good news-nya, tersedia keselamatan di dalam Injil. Nah, bagaimana orang bisa diselamatkan oleh Injil? Paulus menjelaskan di dalam Roma 3 dan 4. Ya. Tetapi dia mulai dengan kalimat seperti ini, saudara sekalian ya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Saudara, minggu kemarin Paulus sudah mengatakan, kita sudah belajar, orang non-Yahudi itu ada dosanya. Menyembah berhala, penyimpangan seksual, ya, homoseksual, dan sebagainya. Orang Yahudi yang kelihatannya beragama, tidak menyembah patung, tidak mempraktekkan homoseksual, juga ada dosanya, yaitu kemunafikan. Yaitu mereka melakukannya secara diam-diam. Nah, kalau begitu sama saja semua manusia. Mau dia Yahudi, mau dia non-Yahudi, dia sama-sama berdosa. Apa kelebihannya? Paulus mengatakan tetap ada kelebihan. Orang Yahudi itu ada kelebihan. Kenapa? Karena mereka memiliki firman Allah yang tertulis. Nah, itu secara ini ya, Paulus katakan ada kelebihan. Seluruh perjanjian lama, orang Israel belajar. Melihat kemuliaan Allah. Orang Israel mengalami. Kalau bukan Israel, tidak. Dapat covenant perjanjian. Tuhan bikin suatu kesepakatan khusus. Kamu jadi umatku, aku jadi Allahmu. Kalau kamu taat padaku, itu nggak ada dengan bangsa lain. Jadi ini kelebihan Israel. Bait Allah, di mana bangunan kecil begitu kok dianggap rumahnya Tuhan. Tapi Tuhan berkenan menaruh namanya diam di situ. Mana ada kuil-kuil tempat lain Tuhan bilang aku ada di sana. Kan cuma di Yerusalem. Dan diberikan janji. Saudara, orang Israel banyak kelebihannya. Ya, banyak anugerah yang Tuhan berikan pada mereka. Meskipun semua orang sudah berdosa, Yahudi, non-Yahudi, tapi Paulus mengingatkan secara histori sejarah, orang Israel diberi banyak kelebihan. Tetapi sayang, kita harus ingat prinsip ini. Barang siapa banyak diberi, banyak dituntut. Nah, di sini Israel gagal. Sekalipun menerima firman Tuhan, mereka tidak melakukannya, mereka gagal, mereka tidak setia. Jadi kesimpulannya, kelebihan secara teoritis tidak menjadi keunggulan dalam prakteknya. Jadi secara di atas kertas, Israel unggul, Israel banyak kelebihan. Orang Yahudi banyak anugerah khusus dari Tuhan. Tetapi dalam prakteknya, sama saja dengan bangsa-bangsa lain yang tidak kenal Tuhan. Karena mereka pun melanggar firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, kita harus ingat barang siapa banyak diberi, banyak dituntut. Nah buat kita orang Kristen ini sangat relevan ya. Sedikit diberi, sedikit dituntut, banyak diberi, banyak dituntut. Orang Israel tidak setia. Nah, pertanyaannya muncul begini. Kalau begitu Tuhan gagal. Dia pilih satu bangsa, bangsanya gagal. Berarti Tuhan salah pilih. Paulus mengatakan tidak. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Saudara, seringkali orang menilai Tuhan dari orang Kristen. Aduh, orang Kristen ini ya banyak anak muda nggak mau ke gereja. Orang Kristen juga hidupnya suam-suam kuku. Janji Tuhan gagal. Tidak. Paulus katakan Israel tidak setia, tidak mengcancel kesetiaan Allah. Allah tetap setia dan itu tidak tergoyahkan. Ya, manusia tidak setia, tapi Tuhan tetap setia.
Manusia tidak setia, Tuhan menggunakan ketidaksetiaan mereka untuk menggenapi rencananya. Saudara sekalian, Yudas tidak setia. Yudas dipilih oleh Yesus. Lalu orang berkata, Yesus salah pilih. Tidak. Tidak. Yudas tidak setia, tapi Tuhan menggunakan ketidaksetiaan orang namanya Yudas untuk menggenapi rencananya, Yesus mati di salib. Jadi kita tidak boleh digoncangkan oleh ketidaksetiaan manusia. Kita harus tetap berpegang kepada kesetiaan Allah. Jangan kita menjadi pesimis, jangan kita goncang, saudara sekalian, jangan kita meragukan janji Tuhan. Ya, manusia yang tidak setia itu akan mendapatkan konsekuensi akibat ketidaksetiaannya. Israel dibuang ke Babel. Setelah balik, tidak lagi independen. Tanah mereka diduduki berbagai powers dalam sejarah. Ya, Persia, Yunani, Romawi, itu kan konsekuensi, saudara sekalian. Ya, tetapi Tuhan itu setia, ya, dan tidak pernah gagal. Nah, ini penghiburan kita. Ini dasar keselamatan kita, bukanlah kehebatan manusia diselamatkan dengan perbuatan baik, tapi kesetiaan Tuhan. Tuhan setia dan tidak pernah gagal, maka tetap pegang janji Tuhan. Konsisten, saudara sekalian, ya. Dan jangan putus asa ketika jatuh, karena ketidaksetiaan kita pun bisa Tuhan pakai. Jadi nggak perlu hidup dalam penyesalan, tapi bangkit, saudara sekalian. Kita percaya kalau kita ikut Tuhan tidak ada yang sia-sia, ya. Dan kita tetap bangkit dan setia dari segala kejatuhan, ya, dan ketidaksetiaan kita yang memang seringkali terjadi. Tetapi dari situ kemudian Paulus mengatakan, meskipun banyak kelebihan Israel, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya sama saja. Ya, maka kesimpulan Paulus adalah di ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Nah, sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Saudara, Roma 1 kita sudah bicara minggu lalu, bangsa non-Yahudi berdosa. Roma 2 juga kita bicara minggu lalu, bangsa Yahudi sama saja berdosa. Maka kesimpulannya di Roma 3 ayat 9, setelah kita tuduhkan di atas, orang Yahudi dan orang Yunani sama saja. Tidak ada yang lebih baik. Namanya itu semua berdosa. Dan ingat, dosa itu bukan di sini, bukan pakai huruf yang jamak, ya, sins, tapi sin. Kenapa pakai kata sin? Karena artinya adalah kuasa. Semua orang ada di bawah kuasa dosa. Saya boleh berbuat dosa 1, orang lain berbuat dosa 10, yang lain berbuat dosa 1000, begitu ya. Kelihatannya saya lebih baik dari yang lain. Tapi bagi Paulus sama saja. Yang berbuat dosa 1, berbuat dosa 100, berbuat dosa 1000 adalah budak dosa. Hidup di bawah kuasa dosa. Tidak perlu diubah jadi sins, ya. Semuanya sin, karena itu power. Dosa adalah kuasa yang membelenggu. Karena itu kalau orang di penjara tidak bisa dengan kekuatannya sendiri keluar dari situ. Jadi tidak mungkin orang dengan perbuatan baik menghapuskan dosa. Karena dosa bukan cuma koleksi perbuatan salah, tetapi kuasa yang membelenggu. Kalau tangan kita dirantai, saudara sekalian, dirantai, apa yang kita bisa lakukan? Mau berbuat baik apa, begitu kan? Nah, karena kita tetap terbelenggu. Nah, karena itu, Paulus menjabarkan, semua orang itu sama. Sifatnya itu sama. Sifat buruk manusia itu sama, saudara sekalian, ya. Tidak ada seorang pun yang baik dan benar. Kata Paulus, nggak ada. Mungkin kita langsung bereaksi, banyak orang baik, yang bukan Kristen juga baik loh. Dia pernah tolong orang yang bukan saudaranya. Dia pernah tolong orang yang beda latar belakang. Wah, dia pernah tolong orang bahkan yang pernah menyakiti dia. Saudara sekalian, problemnya begini. Kita hanya boleh mengatakan secara teologis baik dan benar kalau pakai standar Tuhan. Kebenaran Tuhan itu sempurna, ya. Jadi kalau dikatakan orang itu baik dan benar di dalam teori Tuhan, ya, di dalam konsep Tuhan, itu harus seperti dia. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga sempurna adanya. Nah, itu standarnya. Kalau di bawah itu, sebaik-baiknya di mata kita tetap tidak baik. Karena itu seorang pemuda kaya datang pada Yesus, guru yang baik. Yesus berkata, kenapa kamu panggil saya baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali Tuhan. Terus saudara sekalian, ya, jadi Paulus mengatakan gak ada yang baik dan benar, dan tidak ada yang mengerti dan mencari Tuhan. Nah, ini mungkin kita juga bingung, ya, kok bisa banyak agama manusia,
Kalau tidak ada orang cari Tuhan, kenapa agama ada 4.000 lebih? Bukannya itu cari Tuhan, Pak, bukan. Cari cuan. Bikin agama itu cari cuan, saudara sekalian, bukan cari Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat ya, banyak faktor keduniawian dan manusia di dalam bahkan manusia itu tanda kutip sepertinya mencari Tuhan, padahal bukan. Nah itu saudara sekalian ya, jadi banyak usaha moral, usaha agamawi, dan sebagainya itu bukan ya. Paulus mengatakan tidak ada orang mencari Tuhan, mereka cari kepentingan diri sendiri, supaya hidupnya nyaman, aman, tentram, keturunannya dipelihara, dilindungi, itu tujuannya itu. Ya bukan sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi mengamankan kepentingan dan keluargaku menggunakan agama. Nah itu. Jadi Paulus mengatakan kalau cari Tuhan sih enggak. Tuhan cari manusia, iya. Manusia tidak cari Tuhan. Meskipun kelihatannya sangat-sangat cari Tuhan ya, melalui tindakan yang religius begitu ya, spiritual. Dan ini yang Paulus tegaskan tadi, saudara, tidak ada orang yang berbuat baik, ya kan? Bagaimana kita menghadapi fakta bahwa orang yang tidak kenal Kristus pun berbuat baik, kadang-kadang kelihatannya lebih baik dari orang Kristen. Maka kita harus kembali kepada standar Tuhan. Apa sih yang Tuhan katakan baik? Yang Tuhan bilang baik itu apa, saudara sekalian? Motivasinya baik. Selalu baik, konsistensi. Sesuai perintah Tuhan. Nah itu ya. Jadi kita melihat motivasi, konsistensi, dan sesuai perintah Tuhan. Bukan ikuti kemauannya ya, menurut dia baik. Nah kalau begini, siapa yang bisa berbuat baik? Konsisten? Tidak ada. Ya, siapa yang motivasinya baik, pure baik 100% juga tidak ada. Dan bagaimana orang bisa tetap bisa menjalankan perbuatan baik itu sesuai perintah Tuhan? Perintah Tuhan aja kadang-kadang dia nggak tahu, ya. Maka saudara sekalian, Paulus mengatakan ini loh buktinya, semua orang sama saja sudah berdosa. Dari latar belakang Yahudi, latar belakang non-Yahudi sama saja, ya. Nah, ini tingkah laku buruk manusia ya. Perkataannya penuh dosa dan destruktif. Perbuatannya penuh dengan kekerasan. Saudara, seorang sejarawan bernama Will Durant berkata begini, dalam 3.421 tahun sejarah manusia yang dicatat, ya, hanya 268 tahun tidak tercatat ada perang. Nah, di dunia ini cuma ada 268 tahun tidak ada perang. Sepanjang perang dunia 2, untuk membunuh seorang prajurit diperlukan biaya $225.000. Jadi manusia itu apa? Kalau lihat dari sejarah, suka menumpahkan darah. Ya, suka menumpahkan darah dan memurahkan nyawa. Dan suka berperang sehingga untuk membunuh rela mengumpulkan begitu banyak uang supaya bisa membunuh. Nah, kalau lihat dari angka saja, saudara sekalian ya, kita bisa mengamini yang Rasul Paulus katakan. Memang manusia itu secara umum suka peperangan, suka kekerasan, suka menghabiskan uang untuk kekerasan. Bayangkan dari sejarah manusia, 3.000 tahun lebih, hanya 200 tahun. Tidak tercatat ada perang. Bukan berarti nggak ada, cuman nggak ada catatannya, saudara sekalian. Mungkin kalau catatannya ketemu, lebih pendek lagi jumlahnya, tahunnya. Artinya ini memang di mana-mana sifat manusia begitu ya. Bahkan di gereja bisa konflik, bisa salah mengerti, bisa menyakiti. Nah itu natur manusia berdosa. Nah Paulus mengatakan akarnya apa sih? Ya kan ditulis ya, tidak ada seorang yang benar, tidak ada orang berakal budi, tidak ada orang mencari Allah, semua orang sudah menyeleweng, semua tidak berguna, mulut mereka penuh sumpah serapa, ayat 14, kaki mereka menumpahkan darah, 15, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan rasa jalan damai tidak mereka kenal. Maunya perang, jalan damai nggak dikenal. Nah ini dia akarnya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ah, itu problemnya, saudara sekalian ya. Jadi akar dari semua kejahatan manusia, mulut dan perbuatannya, itu satu, tidak takut akan Allah. Nah itu ya, akarnya itu di Roma 3 ayat 18. Kebanggaan orang Yahudi sebetulnya menelanjangi kekurangan mereka dan semua orang sebetulnya. Apa saudara sekalian? Mereka tahu akan hukum Tuhan, ya kan? Tetapi tahu ya tahu, tidak melakukan hukum Tuhan itu menyatakan perbuatan dosa kita. Ya, mereka tidak melakukan hukum Tuhan dan itu menyatakan perbuatan dosa. Dan hukum Tuhan mengekspos akar segala permasalahan. Yaitu kamu sudah tahu tapi kamu nggak takut akan Tuhan. Kamu tahu apa yang benar karena Tuhan sudah bikin itu jadi hukum yang tertulis ya, bukan hukum yang tersirat di hati, tapi hukum yang tertulis.
Bukan tahu sama tahu, ini ada tulisannya, tetapi dilanggar. Kenapa sengaja dilanggar? Karena tidak respect, tidak takut akan Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan, apakah hukum Taurat bisa menyelamatkan manusia? Tidak. Hukum Taurat cuman menelanjangi manusia itu satu pun gak ada yang takut akan Tuhan. Itu hukum Taurat. Bagaimana Taurat dengan perbuatan saya baik melakukan hukum Taurat bisa diselamatkan masuk surga? Nggak mungkin. Karena hukum Taurat hanya menelanjangi saya. Hukum Taurat hanya mengekspos saya sebagai seorang yang tidak respect dan tidak takut akan Tuhan. Bagaimana barang hal yang menelanjangi saya bisa saya pakai buat masuk surga? Ya nggak mungkin. Fungsi hukum Tuhan betul, Tuhan memberitahukan hukum supaya manusia jangan jahat, supaya kejahatan dibatasi. Tapi dalam kenyataannya, hukum itu menelanjangi kita mengatakan, meskipun kamu tahu, kamu tidak lakukan. Karena akarnya, kamu tidak takut akan Tuhan. Kamu mengatakan Tuhan tidak tahu, dan nggak apa-apalah, Tuhan toh maha kasih, nanti saya lain kali minta ampun kan bisa. Saudara kan itu tidak ada rasa takut akan Tuhan. Ya. Nah itu sebabnya belajar dari sini, pelajaran sejarah, orang Kristen, saudara sekalian sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus, itu harus belajar menjaga hati terlalu takut akan Tuhan. Ya, karena kenapa? Dengan kita mengerti fungsi hukum Tuhan ini bukan untuk menyelamatkan kita, tapi untuk menelanjangi kita, maka kita tidak berani membanggakan diri kalau taat. Ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut. Nah, tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Artinya apa? Nggak berani kita banggakan diri. Teman-teman lihat nih, saya melakukan firman Tuhan. Wah, nggak bisa. Karena standar Tuhan itu sempurna. Ya, kalau orang berani klaim ya dia itu sudah melakukan perintah Tuhan, saudara sekalian ya, dengan sempurna, itu kan berarti membanggakan diri. Paulus mengatakan justru hukum Tuhan menelanjangi semuanya sampai ke akar-akarnya bahwa manusia itu nggak takut akan Tuhan. Hanya kalau ada konsekuensi hukuman dia takut, tapi dalam hati terdalamnya tidak respect kepada Tuhan. Kalau dia anggap Tuhan tidak tahu, dia akan lakukan. Nah, ketika kita sadar hal ini, nggak berani kita membanggakan diri. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Nggak ada yang bisa membanggakan diri, nggak ada yang bisa protes, saudara sekalian ya. Dan tidak bisa membenarkan diri. Nah, yang salah satu manusia tidak takut akan Tuhan, sudah tahu dia berdosa, tapi bukan hanya dia tidak mau ngaku, dia membenarkan dosa itu. Dia membenarkan dosa itu, sudah bisa dipakai untuk membenarkan kita ya. Hukum Taurat itu justru membuat menelanjangi dosa. Jadi ini penting saudara sekalian, Roma 3:20. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan orang. Dan kita katakan semua ajaran moral manusia, sebaiknya kamu begini, sebaiknya jangan begitu. Itu nggak bisa. Ya, tidak bisa menyelamatkan kita. Sama nih ya, sama seperti saudara baca buku kesehatan, makan sayur, minum air yang cukup. Itu hukum-hukum kan? Bisa nggak mencegah kematian? Nggak bisa. Dia bisa memperpanjang hidup tapi nggak bisa mencegah kematian. Hukum Taurat kasih tahu kepada kita berbuat ini jangan, berbuat itu boleh. Ini tidak baik, ini adalah larangan Tuhan. Betul, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Dia cuma bisa kasih tahu. Dia hanya bisa batasin kejahatan seolah-olah, tapi nggak pernah bisa mengubah hati orang, tetap tidak takut akan Tuhan. Karena itu Paulus menyimpulkan, karena semua orang sama saja di bawah kuasa dosa, dan nggak ada yang bisa banggakan diri, nggak bisa membenarkan diri, maka tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuhan, lihat saya nih, saya lakukan perintah 1 sampai 10. Nggak ada. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Nah, saudara sekalian, kondisinya sejauh ini hopeless. Hopeless ya, saudara sekalian ya. Dan helpless ya, karena hukum Taurat itu hukum Tuhan loh, hukum yang kudus ya, nggak bisa menyelamatkan manusia, hanya bisa menelanjangi. Kalau begitu bagaimana caranya sekarang? Nah ini dilemanya. Menyelamatkan manusia berdosa itu sebuah dilema, tanda kutip buat Tuhan, saudara sekalian ya. Kasih Tuhan memang menggerakkannya untuk menyelamatkan manusia berdosa, karena Allah adalah kasih.
Tetapi Allah juga kudus dan adil. Maka kalau adil nggak bisa belok. Kalau orang berdosa, sekecil apapun harus ada konsekuensi. Dan kalau tidak ada pengampunan, konsekuensi itu kekal. Betul, saudara sekalian ya? Penghukuman di neraka. Jadi keadilan Tuhan tidak membolehkannya menutup mata kepada dosa manusia. Tapi hati Tuhan tergerak mau menyelamatkan manusia. Maka jalan keluarnya apa? Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan menciptakan jalan keluar yang ajaib, ya, yaitu kita tahu lewat Yesus. Maka Injil adalah hikmat Allah. Karena sebetulnya itu sebuah dilema mau menyelamatkan kita. Tuhan sangat mengasihi kita manusia berdosa, tapi dia nggak bisa membiarkan dosa tidak dihukum. Sebab dia Allah yang adil dan kudus. Dia tidak bisa membelokkan, melunakkan standarnya. Tapi dengan hikmat Tuhan, ada jalan keluar yang luar biasa. Bagaimana caranya? Saudara sekalian, ini dia jalan keluarnya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Di dalam diri manusia tidak ada resources apapun yang menolong. Ya, maafkan, ini harusnya di tempat yang berbeda, saudara sekalian, bukan bagian dari ayat ya. Jadi kita melihat di sini ada sesuatu yang kita lihat, tidak ada resources dalam diri manusia yang bisa menolong. Semua itu berasal dari Tuhan ya. Tanpa hukum Taurat Tuhan nyatakan. Jadi ada jalan dengan hikmat Tuhan, Tuhan ciptakan untuk orang bisa benar di mata Tuhan tanpa lewat Taurat. Bagaimana jalannya? Lewat iman. Karena itu kita berkata hanya oleh iman, bukan dengan melakukan Taurat. Itu namanya sola fide. Hanya oleh iman. Sebab kalau mau pakai jalur Taurat, 100% loh. Harus baik motivasinya, konsisten baik 24 jam, seumur hidup baik, nggak pernah boleh cacat. Itu jalan Taurat. Sedikit saja melanggar, terkutuk. Wah, mana bisa kalau begitu. Karena itu Tuhan ciptakan jalan kedua. Mengirimkan anaknya, kamu tinggal percaya. Oleh iman saja. Bukan membanggakan perbuatan baik, bukan membanggakan, membenarkan dosa kita. Bukan. Jadi tidak ada tuh orang diselamatkan oleh iman plus perbuatan baik. Itu tidak mengerti Injil. Karena Injil sejati hanya oleh iman. Karena kalau pakai jalur, kalau tambah perbuatan berarti kita membuka jalur Taurat. Wah, celaka kita buka jalur Taurat. Jalur Taurat sudah tertutup untuk hidup kekal. Nggak ada. Hanya bisa mati kekal. Karena Taurat menelanjangi orang. Ya, dia tidak menyelamatkan orang. Dia mengutuk orang yang melanggarnya. Dia tidak menyelamatkan. Kalau kita mau ada jalan keluar, harus lewat iman saja. Maka disebutnya sola fide. Tidak mungkin orang dibenarkan ya tanpa hukum Taurat. Kebenaran Allah dinyatakan ya bagi karena iman dalam Kristus Yesus. Dan Paulus mengatakan ini bukan ajaran baru loh. Ini sudah ada di perjanjian lama. Jalur iman itu sudah ada di perjanjian lama. Seperti disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jangan bilang ini ciptaan Paulus. Jangan bilang ini ciptaan orang Kristen. Kalau baca perjanjian lama, kitab suci orang Yahudi sudah ada. Cuma bacanya masih tepat. Ya, yaitu caranya apa? Iman kepada Mesias. Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan sejak perjanjian lama. Jadi kalau orang saudara ditanya, Abraham diselamatkannya di perjanjian lama kan Yesus belum datang. Lewat apa? Lewat iman. Karena perbuatannya banyak sekali salahnya. Menjual istrinya, ngaku istrinya, kemudian menikahi Hagar, tidak percaya pada Tuhan. Banyak sekali salahnya loh. Daud diselamatkan lewat apa? Lewat iman dong. Apalagi Daud. Mengambil Betsyeba, membunuh Uria, menghitung tentara, dan banyak dosanya. Jadi nggak ada orang diselamatkan karena perbuatan baik. Semua diselamatkan karena iman kepada Mesias. Waktu itu Mesiasnya belum datang. Tapi percaya pada janji Allah, diperhitungkan benar. Nah, kita percaya pada Yesus, janji Allah yang sudah digenapi. Jadi iman kepada Yesus sama. Sola fide itu hanya oleh iman. Itu untuk orang perjanjian baru dan untuk orang perjanjian lama sama. Tidak ada orang bisa diselamatkan karena melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini problemnya saudara sekalian ya. Jadi semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, perbuatan sudah berdosa semua. Dan perbuatan itu mengalir dari pikiran dan hati yang sudah berdosa. Semua. Semua loh, ini universal ya. Kalimat Roma 3:23 ini nggak ada yang bilang, oh orang tertentu yang sungguh-sungguh rohani itu nggak berdosa. Semua, saudara sekalian ya.
Kehilangan kemuliaan Allah itu berarti tidak mencapai standar sempurna, sama dengan 0. Saudara, Tuhan penilaiannya kalau bicara kekudusan seperti itu loh. 99,9% sama dengan 0. Karena kekudusan Tuhan mintanya 100. Ya. Jadi 99,999999% itu sama dengan 0. Sama dengan tidak masuk surga. Standar Tuhan tidak bisa diturunkan 0,001 pun dari 100%, tidak bisa. Kalau bisa diturunkan nggak perlu Yesus mati. Kita bantu saling membantu aja. Asal mencapai 70% udah lumayan kita. Tidak. Standar Tuhan minta 100%. Hanya Yesus yang bisa tolong kita loh. Karena dia yang kekudusannya 100%. Allah 100%, manusia 100%. Ya Tuhan nggak bisa turunkan standarnya. Di bawah 100 equals to 0. Kita di antara manusia bisa membandingkan, saya lebih baik dari orang lain lebih baik dari yang lainnya. Tapi di mata Tuhan, kalau nggak match 100% sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada jalan. Paulus katakan, jangan pakai jalan Taurat. Seolah-olah kamu merasa lebih rohani dari yang lain 99,9. Nggak bisa, itu ujungnya tetap kebinasaan. Maka harus dengan satu jalan, dan ini sama buat semua orang, lewat iman kepada Yesus. Iman kepada apa? Kepada Kristus yang mati bagi kita. Ya, semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia grace telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis, karena penebusan dalam Yesus Kristus. Nah, ini sola gratia. Hanya oleh anugerah kita dibenarkan secara gratis. Kata gratis berasal dari kata gratia, yang artinya kasih karunia atau anugerah. Jadi memang namanya anugerah harus gratis, nggak bisa pakai perbuatan baik. Kalau saya bisa tambahkan perbuatan baik untuk keselamatan saya, itu nggak gratis, saya bayar sedikit. Itu sebabnya, saudara sekalian, di dalam teologi reformasi, sola gratia hanya oleh anugerah, dan sola fide itu tidak bisa dikompromikan. Keselamatan itu 100% anugerah Allah, gratis. Tidak ada unsur 0,0001% pun dari kita. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa berkontribusi dalam perbuatan baik. Jalurnya iman, hanya dengan percaya, bukan dengan berbuat baik. Dan ini semua adalah kasih karunia, gratia, grace. Karena diberikan cuma-cuma di dalam Yesus. Jadi sola gratia dan sola fide tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita orang yang kembali kepada Alkitab, kita harus menerima bahwa semua ini adalah esensi Injil. This is the good news. Satu, gratis. Kedua, hanya dengan iman. Ya, itu good newsnya, saudara sekalian ya. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, pertanyaannya, kita masih menggali lagi karena Paulus menjelaskan bagaimana Allah yang kudus bisa membenarkan manusia berdosa. Saudara, jawabannya ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah ini, darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ingat, bagaimana Allah yang kudus, yang tidak bisa kompromi kepada dosa, yang harus menghukum dosa, toh bisa menyelamatkan kita manusia berdosa tanpa menghukum kita. Yaitu jawabannya dengan menghukum anaknya. Saudara, kesabaran Tuhan itu menunda eksekusi hukuman atas manusia berdosa sampai Yesus datang dan mati di salib. Saudara perhatikan, dosa Abraham, dosa Daud, dan sebagainya. Itu kalau Tuhan mau timpakan murkanya detik itu juga, mereka masuk neraka. Tapi Tuhan tahan, ya, hanya kasih konsekuensi pelajaran. Hukuman atas dosa mereka, murka Tuhan atas dosa mereka itu ditahan. Berarti itu kesabaran Tuhan. Ya. Jadi nggak ditagih langsung, saudara sekalian ya. Nanti dibayarkannya ketika Yesus mati di salib. Itulah kesabaran Tuhan ya. Tetapi Tuhan tetap adil biar begitu. Kenapa? Karena dosa harus dihukum. Tetapi Tuhan itu maha kasih karena dia mengirimkan anaknya supaya menanggung hukuman itu. Dan dia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus anaknya itu. Jadi dalam hal ini tidak ada Tuhan mengkompromikan kekudusannya. Tidak ada Tuhan terhambat kasihnya, tidak ada Tuhan terhambat hikmatnya. Dia tetap 100% kudus, tidak kompromi. Tetapi yang memikul hukuman itu adalah anaknya. Dan di situ kasih Allah begitu besar, dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, hanya dengan jalan ini, Tuhan bisa menyelamatkan manusia berdosa tanpa mengkompromikan dan menurunkan standar keadilan dan kekudusannya. Ingat, saudara sekalian,
Tuhan standarnya 100. 99,99 sama dengan 0 di mata Tuhan. Dia tidak kenal istilah di bawah 100. Ya, hanya 0 atau 100. Kalau tidak 100 berarti kehilangan kemuliaan Allah. 0. Kehilangan. Saudara, mengapa Tuhan sampai mau mencari jalan begini? Yang sulit ya. Nggak sulit bagi Tuhan, tapi buat pikiran kita menjelaskan Injil pun sulit. Begitu kan? Kenapa sih cuman percaya? Masa saya nggak kenal Yesus, percaya pada Yesus, dosa saya diampuni. Dari kecil, lahir semua diampuni. Ya kenapa sampai kita pun menjelaskan sulit? Tapi kenapa Tuhan sampai mau menciptakan jalan demikian? Karena dia mengasihi manusia berdosa. Dan tidak ada jalan lain. Ya, salib itu adalah sekaligus bukti kasih Tuhan kepada manusia berdosa dan kebencian Tuhan kepada dosa. Kalau anakku yang kukasihi, yang satu-satu yang tunggal, memikul dosa, aku harus menghukumnya dengan murka. Maka Yesus memikul murka Allah. Padahal dia anak Allah yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kalau Tuhan berkenan, kenapa Tuhan timpakan murka kepada dia? Karena Yesus rela memikul dosa kita. Jadi kasih Kristen itu, saudara sekalian, sama seperti kasih Tuhan ya. Kasih tanpa kompromi dengan dosa, kasih yang tetap dalam kekudusan. Jadi ketika kita mengasihi sesama, kita harus menjaga juga ya, jangan sampai dalam kasih kita berbuat dosa. Karena kasih Tuhan pun tidak kompromi dengan dosa, begitu ya. Jadi Yesus tidak berdosa, tapi dia dibuat memikul dosa kita. Karena dia mengasihi kita. Nah, kalau kita mengerti bagaimana Injil itu menyelamatkan kita, yaitu dengan percaya saja, sola fide, kepada anugerah Allah dalam Kristus yang diberikan dengan gratis, cuma-cuma. Lah kalau begitu, kontribusi kita, kebanggaan kita apa? Nggak ada yang bisa membanggakan diri. Nah, ini yang Paulus katakan ayat 27. Ayat 27 dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah, berbangga ya, bersombong? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Nah, kalau iman kan nggak bisa membanggakan diri. Iman kan cuma seperti tangan pengemis yang minta. Mana ada orang meminta begitu ya, menerima sesuatu pemberian bisa banggakan diri. Hanya dengan iman tuh nggak ada kebanggaan ya. Tidak bisa membanggakan diri karena perbuatan baik ya. Memang manusia sering banggakan kita. Wah, terima kasih kepada bapak ini, ibu ini untuk sumbangannya, untuk sumbangsinya. Biarin, itu manusia memang begitu sebagai rasa terima kasih. Tapi nggak bisa dibawa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tuh tidak ada. Karena standar Tuhan 100, saudara sekalian ya. Tidak bisa membanggakan suku atau statusnya. Jadi Paulus mengatakan, kalau begitu orang Yahudi apakah bisa membanggakan saya ini umat Tuhan? Lebih unggul dari yang lain. Enggak, kamu juga nol sama. Secara historis kamu diberikan kelebihan banyak, tapi itu parahnya. Diberi banyak, dituntut banyak, kamu gagal. Itu sebabnya tidak bisa juga membanggakan suku bangsa Yahudi. Ayat 29 Paulus mengatakan, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi sama aja semua di hadapan Tuhan. Ya. Jadi itu sebabnya kesimpulannya saudara sekalian, sola fide, hanya oleh iman, dan sikap itu hanya rendah hati. Nggak ada sikap lain. Ya. Ketika kita mengerti Injil, kita hanya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, saya diselamatkan tanpa harus berbuat baik, betul-betul hanya dengan percaya pada Yesus, dan terimanya gratis, nggak bayar apa-apa, dan nggak bisa dibayar pakai apapun. Kita hanya bisa bersyukur dan rendah hati. Tidak berani banggakan diri. Ya, Paulus di Efesus 2 ayat yang terkenal mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang memegahkan diri. Saudara sekalian, tokoh yang terkenal di Alkitab Roma 4 adalah Abraham. Ya, itu Paulus bahas di Roma 4. Kenapa Abraham disebut ladan iman? Nah, begini. Konsep umumnya agama adalah keselamatan adalah pemberian Tuhan 50% dan usaha manusia 50%. We do our best, God does the rest. Begitu kan? Meskipun kita bisa setuju kata-kata ini untuk kehidupan kita tuh kita masih melakukan yang terbaik. Tapi untuk keselamatan nggak bisa begini. Karena manusia nggak bisa even 50%, kan? Nol, kita udah bicara tadi kan. Kalau kamu di bawah 100 tuh kamu nol. Saudara sekalian, agama Yahudi melihat Abraham sebagai teladan dalam konsep perbuatan. Ya. Jadi konsep orang Yahudi tentang Abraham nih, Abraham sempurna dalam perbuatannya di hadapan Tuhan seumur hidupnya tuh konsepnya ya. Abraham tidak perlu bertobat karena dia selalu berbuat yang benar dan melakukan hukum Taurat. Nah, ini keliru kan? Ini konsep Yahudi, tapi Abraham tidak perlu bertobat. Abraham dibenarkan karena perbuatannya, dan karena itu dia adalah teladan yang harus diikuti. Maka Rasul Paulus
menolak ya dan membuang semua kepercayaan ini dalam Roma 4. Kita akan lihat bagaimana Paulus mengatakan, Abraham dibenarkan karena apa? Karena perbuatan atau karena iman? Paulus mengatakan, Abraham dibenarkan karena iman. Saudara, Paulus buktikan dari mana? Di dalam Kejadian 15 ayat 6, Tuhan membenarkan Abraham karena imannya kepada janji Tuhan akan keturunan. Abraham, aku akan bikin kamu jadi bangsa yang besar, punya banyak keturunan. Abraham percaya hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi iman, itu yang Tuhan hitung iman. Kalau perbuatan harus 199 nggak cukup. Kalau iman, cukup iman. Percaya saja. Ya. Nah, Abraham kan percaya. Lihat badannya sudah tua, lihat istrinya juga tidak ada tanda-tanda melahirkan. Itu kan berarti nggak ada tanda-tanda, tapi dia percaya. Nah, itu yang diperhitungkan Tuhan. Ya. Itu istilah diperhitungkan tuh logizomai dalam bahasa Yunani, atau disebutnya dikreditkan, diperhitungkan, dianggap. Nah, itu saudara sekalian ya. Abraham itu nggak berbuat baik apa-apa, badannya juga sudah tambah usia, istrinya juga tidak bisa melahirkan. Ya kalau begitu apa dasarnya? Ya dia percaya pada janji Tuhan. Itu janji Tuhan dia percaya. Nah, itu dihitung Tuhan sebagai kebenaran. Jadi kebenaran dikreditkan kepada Abraham karena iman, bukan karena perbuatan. Abraham belum bisa punya anak dan nggak bisa punya anak. Dan Abraham nggak ada melakukan perbuatan baik apa, begitu ya. Abraham adalah menurut Paulus teladan keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Saudara sekalian ya, kalau kita berbuat baik itu bukan anugerah. Namanya kata Paulus upah atau gaji. Tuhan, saya sudah kasih Tuhan segini ya. Tuhan berkati saya. Itu gaji namanya. Itu berarti bukan anugerah. Kalau upah ada unsur jasa perbuatan baik. Kalau disebut anugerah itu gratis, nggak ada unsur jasa atau perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan oleh apa? Kalau ada jasa kita sedikit, lenyaplah sola gratia. Nggak ada anugerah. Anugerah itu harus 100% dan harus gratis. Kalau ada bagian kita, namanya upah. Saya kalau kerja, akhir bulan digaji, itu upah, bukan anugerah. Kalau saya nggak kerja, dan nggak harusnya digaji, tapi itu digaji, itu namanya anugerah. Karena saya nggak bekerja. Keselamatan karena nggak bisa lewat pekerjaan baik, perbuatan baik, itu 100% anugerah. Karena itu Paulus mengatakan, konsep orang Yahudi tentang Abraham keliru. Ya, kalau Abraham betul terima anugerah Tuhan, itu bukan berdasarkan perbuatan baik. Itu karena iman. Kalau dia berbuat baik, namanya gajian. Abraham digaji Tuhan. Kalau kita menolak konsep Abraham digaji Tuhan, maka tidak bisa tidak, kata Paulus, harus hanya oleh iman. Allah membenarkan orang durhaka. Roma 4 ayat 4 ya. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Namun kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya dia, ayat 5 sorry, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Siapa sih yang dibenarkan Tuhan? Bukan orang baik. Orang durhaka. Mana ada jasa perbuatan baiknya? Orang durhaka kok. Kita semua ini orang durhaka. Jadi Tuhan membenarkan kita bukan karena kita baik, karena Yesus mati bagi kita. Dan kita beriman pada Yesus. Jadi berdasarkan iman, bukan karena kekudusan hidupku, karena kita semua ini dalamnya itu durhaka. Ya, jadi Allah bukan membenarkan orang benar loh. Seperti Yesus bilang, bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan panggil orang benar, tapi orang berdosa. Itu cara Tuhan. Nah, ini kan melawan konsep umum tentang keadilan Tuhan ya. Karena itu memang Injil atau sola fide hanya oleh iman itu berlawanan dengan common sense. Common sense itu bilang apa? Orang benar dibenarkan, orang durhaka didurhakakan. Kalau Alkitab enggak. Orang durhaka tapi kalau percaya pada Yesus dibenarkan. Bukan karena dia benar, tapi karena Yesus mati bagi dia. Dan Allah lihat orang durhaka itu dari sudut pandang Yesus Kristus. Jadi kelihatan di mata Tuhan benar. 100% benar. Karena Yesus yang mati bagi dia. Dan Paulus mengatakan ini contoh dari Abraham. Perhatikan, ini bukan ajaran ciptaan saya. Ini dari perjanjian lama. Sudah firman Tuhan. Cuman kalian tidak baca, kata Paulus kepada orang-orang Yahudi kan. Bukan cuma Abraham, Daud. Daud dibenarkan karena apa? Dibenarkan karena iman. Secara perbuatan Daud banyak dosanya, saudara sekalian. Saya sudah sebutkan tadi. Apa itu Daud? Ya, tetapi dia menulis Mazmur 32 dengan tulisan berbahagialah orang
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, kesalahan sih kesalahan. Tuhan tidak bisa tutup mata kepada dosa. Tapi kok tidak diperhitungkan kesalahannya? Karena dia beriman kepada Mesias. Karena itu saudara dan saya bisa ngaku dosa dan dapat pengampunan setiap hari sama Tuhan. Karena Tuhan sebetulnya tidak bisa kompromikan kekudusan ya. Kalau dosa itu dosa loh. Dan dosa itu harus dihukum. Tetapi karena Yesus mati bagi kita, berbahagialah kita, dosa kita tidak diperhitungkan dan tidak dihitung oleh Tuhan. Nanti di pengadilan akhir, Tuhan tahu dan buka semua dosa kita. Tapi tidak dihitung. Maksudnya apa? Tidak ditambahin. Mencuri, tambah membunuh, tambah berzina, tambah. Nggak ditambahin. Cuma didaftarkan sebagai dosa-dosa yang sudah dibayar oleh Yesus. Tidak ditambahkan. Kalau ditambahkan nggak cukup kita, saudara sekalian. Ya, jadi tidak diperhitungkan. Abraham diperhitungkan sebagai orang benar karena iman ya. Daud tidak diperhitungkan sebagai orang terhukum karena iman juga, padahal banyak kesalahannya. Jadi kesalahan Daud itu kalau kita lihat secara manusia itu hopeless, saudara sekalian ya. Tidak ada alasan dia diampuni kecuali semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada perbuatan baik yang bisa menghapuskan dosa Daud. Ya, jadi Daud hanya memohon di Mazmur 51, bersihkan aku. Karena dia nggak bisa dengan perbuatannya bersihkan perbuatannya sendiri. Maka saudara sekalian, kita melihat tidak bisa dengan Taurat, tidak bisa dengan perbuatan baik. Bagaimana dengan sunat? Paulus mengatakan tidak. Ini berlaku bukan hanya untuk Abraham dan Daud, tapi buat semua orang. Keselamatan hanya oleh iman, sola fide, terbuka bagi semua orang. Paulus katakan apa? Abraham dibenarkan berapa ya? Dikatakan 14 sampai 29 tahun sebelum dia disunat. Ya, Abraham dibenarkan tulisannya di Kejadian 15, sebelum dia disunat di Kejadian 17. Itu ada jarak 30 tahun kira-kira ya, 15 sampai 30 tahun. Dan sebelum Taurat diberikan. Jadi Paulus mengatakan Abraham sudah dibenarkan oleh Tuhan sebelum dia disunat dan sebelum Taurat diberikan di zaman Musa. Artinya pembenaran tidak perlu sunat, pembenaran tidak perlu Taurat. Karena dulu Abraham juga begitu. Luar biasa ya Paulus ya. Dia melihat firman Tuhan itu dengan hikmat Tuhan, menjelaskannya. Sehingga Paulus mengatakan janji Tuhan lebih dulu daripada sunat. Lebih senior dari sunat, lebih senior dari Taurat. Nah, artinya keselamatan itu berdasarkan iman pada janji Tuhan. Bukan melakukan Taurat. Bukan jadi Yahudi disunat. Bukan. Abraham dibenarkan karena percaya janji. Tanpa sunat waktu itu, tanpa Taurat. Jadi itu sebabnya pembenaran oleh iman itu universal, bukan hanya untuk orang Yahudi. Kenapa harus disunat? Nggak perlu. Jadi orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat, boleh juga percaya pada Yesus dan diselamatkan. Karena itu kita beritakan Injil kepada siapa saja. Karena hanya dengan iman, bukan dengan sunat, bukan dengan Taurat. Betul saudara sekalian? Hanya dengan iman manusia dibenarkan apapun latar belakangnya. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan yang percaya pada Yesus, mau itu orang Indonesia, orang Israel, orang Chinese, orang Amerika, orang Eropa, jadi anak-anak Abraham. Dalam iman dan terima janji Tuhan. Nah, luar biasa. Kita bukan orang Yahudi kok disebut anak Abraham. Karena iman pada Yesus. Yesus turunan Abraham. Abraham dibenarkan semata-mata oleh iman kepada janji Tuhan. Kita juga begitu, dibenarkan karena percaya pada Yesus, beriman pada Yesus. Ini konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini good news, Injil saudara sekalian, ya. Dan satu hal kita lihat di sini, teladan iman Abraham itu luar biasa ya. Yang terpenting dari iman itu objeknya. Kalau kita baca ya, Roma 4 ayat yang ke-17, Roma 8 ayat 4 18, maaf. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan jadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya keturunanmu. Saudara, yang terpenting dari iman itu kan objeknya. Kepada siapa kita percaya. Contoh, iman yang kuat terhadap objek yang rusak dengan iman yang lemah kepada objek yang kuat. Mana lebih aman? Ya. Saya punya iman kuat, tapi yang saya percaya atau objek iman saya itu payah, begitu loh. Tapi saya punya iman lemah, tapi yang saya percaya Tuhan, itu masih lebih baik. Jadi yang menentukan iman itu bukan iman itu sendiri loh ya. Iman itu bisa kuat, bisa lemah, bisa naik, bisa turun. Tapi objek yang diimani itu siapa? Objek iman Abraham yang dipercaya atau diimani Abraham adalah Tuhan. Nah, Tuhan disebutkan berkuasa menghidupkan orang mati.
Tuhan berkuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, saudara sekalian. Lah kalau begitu, bagaimana kita aplikasikan dalam hidup Abraham? Iman Abraham kan hadapi dua persoalan, dua hambatan. Yang pertama, kondisi biologi Sarah. Sarah udah nggak bisa punya anak, mau diapain pun ke dokter manapun nggak bisa. Sudah lewat, dia tidak akan pernah subur selamanya. Kalaupun dia punya anak, itu akan diberikan apa? Karena kondisi biologisnya demikian. Lagi pula, kalaupun Tuhan bisa mengatasi kondisi biologi Sarah, yang dijanjikan Tuhan kan seperti bintang di langit, pasir di laut. Mana mungkin dari rahim Sarah keluar begitu banyak? Saudara sekalian, situasi Abraham tidak masuk akal. Untuk dia beriman tuh nggak masuk akal. Dia lihat istrinya sudah tua, saudara sekalian ya. Nggak mungkin punya anak. Kalau punya satu, nggak bisa punya 1000. Nggak ada wanita bisa punya 1000 anak seperti bintang di langit. Bintang pun lebih dari 1000. Pasir di laut pasti lebih dari 1000. Jadi sebetulnya Abraham punya banyak alasan untuk mengatakan, buat apa percaya pada janji Tuhan? Janji Tuhan nggak make sense. Tapi apa sih? Kenapa sih Abraham percaya, saudara sekalian? Satu, firman Tuhan. Tuhan berjanji, saya percaya. Meskipun kondisi istri saya begitu, meskipun saya hitung-hitung, nggak bisa. Sarah mau hidup berapa puluh ribu tahun, mau punya anak 1000 lebih. Tapi meskipun matematikanya tidak match, saya pegang janji Tuhan. Nah, itu iman. Iman sejati itu memegang janji Tuhan atau firman Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, walaupun kondisi tidak nampak lebih baik. Nah, karena itu iman Abraham diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Karena betul-betul dasarnya objeknya adalah janji Tuhan. Dalam hal kita percaya kepada apa diaplikasikannya? Yesus. Karena Yesus adalah janji Tuhan yang digenapi. Saudara sekalian ya. Jadi belajar dari Abraham, kata Paulus, bukan lihat perbuatannya. Belajar dari imannya. Karena dengan itulah kita diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus. Ya, jadi itu sebabnya kita dibenarkan karena iman, ya. Dan iman itu memuliakan Allah, iman Abraham itu memuliakan Allah. Jadi kalau orang berkata, aku mau memuliakan Allah dengan perbuatanku. Saudara sekalian, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, dia harus tahu bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari dia. Nggak bisa dengan perbuatan saja. Nggak bisa. Kita kalau bicara sebagai orang Kristen memuliakan Allah, itu tetap harus dengan iman. Ya, perbuatan kita memuliakan Allah, tapi tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab yang Tuhan cari iman. Dari situ lahir perbuatan, ya. Tapi yang Tuhan lihat iman. Saudara sekalian, itu sebabnya iman Abraham memuliakan Tuhan. Apakah Abraham memuliakan Tuhan dengan persembahannya? Tidak. Apakah Abraham memuliakan Tuhan dengan perbuatannya? Tidak juga. Apa Abraham memuliakan Tuhan dengan kemenangannya dalam perang? Tidak. Dia memuliakan Tuhan dengan iman. Meskipun istri saya sudah tidak bisa melahirkan, kondisi juga sangat-sangat mengenaskan, tetapi saya percaya janji Tuhan. Itu yang Tuhan lihat, memuliakan Tuhan. Memperkenan Tuhan itu iman. Yaitu iman Abraham memegang janji Tuhan dan tentunya percaya kuasa Tuhan. Kalau dengan firman-Nya, Tuhan ciptakan dunia dari nggak ada jadi ada, apa susahnya bikin anak di rahim istri saya dari nggak ada jadi ada? It's the same word. Firman yang sama kok. Apalagi dia sudah berjanji, kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Itu janji Tuhan. Abraham simple imannya, saudara sekalian. Nggak complicated. Tuhan berjanji apa, dia pegang. Kondisi seperti apa? Ya, saya mengakui kondisi memang kurang baik, tapi saya pegang janji Tuhan. Itu iman. Dan itu yang Tuhan lihat dan perhitungkan sebagai benar. Saudara sekalian, yang impossible jadi kenyataan ya, reality. Itu kuasa Tuhan. Ishak itu impossible dilahirkan oleh Sarah yang sudah mandul. Tetapi realitanya Ishak lahir karena kuasa Tuhan. Yesus impossible kata orang bangkit dari kematian. Realitanya Yesus bangkit dan hidup. Nah, itu yang Paulus katakan. Kamu belajar dari Abraham. Abraham berjanji seperti apa kepada Allah. Kita percaya pada Yesus seperti itu. Karena kita dibenarkan semata-mata karena percaya pada Yesus. Meskipun iman kita bisa lemah, kadang-kadang naik turun, tapi jangan lepaskan pandangan kita dari Yesus, saudara sekalian.
Karena kita lihat kuasa Tuhan mengubah apa yang impossible jadi reality, begitu ya. Jadi apa sih yang diperlukan dari kita? Yang diperlukan dari kita itu percaya pada janji dan kuasanya. Itu aja saudara sekalian ya. Allah menghidupkan orang mati, ya kan? Yesus dibangkitkan, itu kita percaya. Jadi iman kita sama iman Abraham sama. Abraham percaya rahim yang sudah mandul, sudah mati bisa dihidupkan. Kita percaya Yesus yang sudah mati sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Sama, bedanya apa? Saudara sekalian ya. Allah yang menjadikan firman-Nya dengan apa yang tidak ada menjadi ada. Sesara tidak ada bayi di dalamnya. Tuhan dengan firman, dengan kuasanya adakan bayi. Kita manusia berdosa ini, saudara sekalian, Tuhan jadikan ciptaan baru di dalam dia. Semata-mata karena apa? Karena iman kepada Tuhan. Jadi iman kita dengan iman Abraham sama. Orang perjanjian baru, orang perjanjian lama sama, diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi jangan ada konsep, Pak, orang perjanjian lama kan dengan perbuatan baik ya lewat Taurat ya. Orang perjanjian baru dengan iman. Keliru. Karena Paulus tulis Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Demikian pun juga Daud, demikian semua nabi, demikian Nuh dan semua orang dan yang orang-orang yang orang pilihan Tuhan di perjanjian lama. Saudara sekalian, semua diselamatkan semata-mata karena iman. Jadi ini adalah good news. Ya. Jadi Paulus kan masih bicara Injil ya, di Roma ini dia menjelaskan Injil, kenapa perlu good news? Karena ada bad news. Manusia sudah berdosa dan itu mendatangkan murka Tuhan. Tapi ada good news. Kenapa? Karena Tuhan buka jalan dengan cara lain supaya kita bisa diselamatkan tanpa Tuhan mengkompromikan kekudusannya. Yaitu apa? Iman kepada Yesus Kristus yang mati bagi kita. Saudara, ini esensi Injil. Betapa bahagianya kita jadi orang Kristen, percaya pada Injil, mengerti Injil. Kita lebih menghargai cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, biarlah Roma 3:4 ini menjadi dasar yang menguatkan kita ya saudara-saudara dalam segala keadaan. Iman itu yang berkenan pada Tuhan. Tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan, dan biarlah dari iman yang hidup itu lahir perbuatan-perbuatan yang akhirnya memuliakan Tuhan. Buah-buah di mana Bapa kita dimuliakan. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Iskandar ya. Amin.